Selamat datang di acara sesi yang sangat-sangat menarik strategis ini, terutama kalau kita bicara mengenai Year of Optimism karena ESDM baru mengumumkan bahwa kontribusi PNDP 2023 sudah melampaui 300 triliun. Luar biasa. Jadi ini suatu prestasi luar biasa. Jadi ini mengkonfirm bahwa memang sektor ini sangat-sangat strategis, terutama kalau kita bicara economic outlook Indonesia dan Year of Optimism. Saya juga bisa mengatakan bahwa kita harus optimis dalam hal ini, ya. Kalau kita lihat tadi adanya peningkatan industrialisasi komoditas yang tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Dan juga kalau kita lihat tadi growth atau PNDP 300 triliun tadi, dan kalau kita lihat growthnya meningkat dari year on year lebih dari 30% growth year on year dari 5 tahun terakhir. Jadi ini memang sektor yang promising. Dilihat dari demand, kalau kita lihat RUPTL kita 2021-2030 tetap growth dengan 4,9% per tahun. Dan kalau kita dengan 2030 kalau nggak salah 445 terawatt hour target kita. Dan kalau kita lihat dari supply, cadangan kita masih mumpuni, batu bara, migas dan lain sebagainya. Jadi ini suatu modal untuk sektor ini. Tapi tentu kita juga tahu bahwa Indonesia juga ikut berkomitmen dalam net zero transition tahun 2060. Dan kalau kita lihat memang komitmen kita untuk penurunan emisi itu dari tahun ke tahun akan meningkat. Nah sekarang bagaimana dalam sektor ini kita, apalagi sebagai negara yang masih sangat berkembang, dari tadi kalau diperbandingkan dari growth daripada negara-negara lain, kita menjaga sektor ini agar bukan hanya sustainable, tapi juga security-nya seperti apa dan affordable. Jadi itu trilema biasa, energi, sustainability, security dan juga affordability. Kalau dari sustainability kita lihat nanti bahwa bauran energy mix kita memang masih tertinggal dari target waktu itu 2030 atau 2025 kita mentargetkan 23%, sekarang 13%. Security kita juga memastikan supaya base load kita, meskipun kita ada komitmen mengenai early retirement dari coal power plant, tapi bagaimana kita menjaga security daripada energi kita ini. Dan tentu dari affordability, bagaimana kita lebih efisien lagi sehingga kita tetap energi kita tetap affordable tanpa juga menambah beban subsidi. Nah ini yang menjadi menarik. Jadi we are optimistic karena memang kita we have a great starting point, namun kedepannya banyak tantangan-tantangan yang tadi sudah disebutkan oleh berbagai narasumber. Oleh karena itu kerjasama atau kolaborasi antara pemerintah dan bisnis menjadi key, baik itu membuat perencanaan mengenai energi, bagaimana kita tetap energy security, bagaimana kita mengadvocate mengenai energi transisi, bagaimana kita mempercepat hilirisasi, bagaimana kita membangun SDM melalui upskilling dan reskilling, bagaimana kita bekerja sama teknologi dan juga karena transisi kita adalah just transition, bagaimana kita juga melibatkan para UMKM untuk berserta dalam sektor ini. Nah, oleh karena ini menarik sekali, saya akan memanggil panel kita yang sangat-sangat reputable dan mewakili stakeholders penting kita. Saya panggil ke panggung. Yang pertama adalah Bapak Ego Syarial, yang dahulu adalah Sekjen daripada SDM, sekarang adalah staf khusus Menteri SDM, bidang strategi, percepatan, penerapan energi transisi dan pengembangan infrastruktur energi, Pak Ego. Dan panelis yang kedua adalah Pak Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Dan panelis kita yang ketiga, narasumber ketiga adalah Pak Alexander Erwibowo, Direktur dari Bayan Resources. Saya persilahkan naik ke panggung. Nah ini benar-benar kita melihat bagaimana bentuk kolaborasi nanti bisa memberikan outlook 2024 dan semoga bisa mendukung Year of Optimism yang menjadi tema daripada diskusi ini. Nah mungkin saya mulai dulu dari Pak Ego. Pak Ego kalau boleh memulai dulu dari bagaimana outlook terhadap sektor ini Pak, SDM secara keseluruhan, apalagi tadi PNDP yang menembus 300 triliun itu menjadi 2023 menjadi modal yang baik, dan bagaimana nanti
iklim investasi, apalagi dengan adanya transisi pemerintahan 2024 dan sebagainya, bagaimana Bapak bisa memberikan keyakinan kepada investor mengenai sektor ini. Silakan saya mulai dari Pak Ego dulu. Baik, terima kasih Bu Lenita. Pertama-tama izinkan saya menayangkan satu slide. Yang pertama saya ingin mulai dulu mengenai capaian yang telah tadi Ibu Moderator sampaikan, baik dari sisi investasi maupun penerimaan negara bukan pajak di sektor SDM pada tahun 2023. Ini sekaligus juga memberikan gambaran kepada kita kira-kira tahun 2024 ini outlook-nya akan seperti apa. Yang pertama, pemerintah tetap komit ya untuk terus menjaga iklim investasi sektor SDM. Ini kalau kita lihat di tahun 2023 itu realisasi sektor SDM itu investasi mencapai 30,3 miliar US dollar atau sekitar 470 triliun. Itu meningkat 11% kira-kira dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 27%. Kalau kita lihat profilnya di sini sektor migas masih memberikan kontribusi lebih dari 50% atau sekitar 15,6 miliar US dollar, diikuti oleh mineral batubara itu 7,46 miliar US dollar atau sekitar 25%. Dan yang ketiga ketenaga listrikan 5,8 miliar US dollar dan terakhir diikuti dengan energi baru terbarukan 1,5. Nah kalau kita lihat outlook di tahun 2024 ini terlihat bahwa migas itu cukup terjadi peningkatan cukup signifikan ya. Jadi dari 15,6 miliar US dollar itu meningkat menjadi 19,3 miliar US dollar. Karena memang mungkin beberapa kita semua di sini sudah banyak mendengar bahwa di tahun 2022 maupun 2023 ini sudah ada indikasi kita menemukan cadangan-cadangan yang dalam kategori kelas dunia ya. Jadi kalau sebelumnya kita banyak mendengar mengenai penemuan gas masela yang sebesar 12 triliun kubik feet, kita baru saja di tahun lalu itu menemukan dua cadangan cukup penting, yaitu di North Ganal di Selat Makassar sekitar 5 TCF maupun di South Andaman juga sekitar 5 TCF. Jadi kalau masela itu bisa menghasilkan sekitar 14 sampai 15 million ton LNG per tahun, ya kedua North Ganal maupun South Andaman ini kira-kira more or less juga akan bisa berkontribusi sekitar 10 sampai 12 million ton per annum. Jadi cukup signifikan kalau kita lihat outlook ke depan dari sektor sisi migas. Nah di sini yang terlihat di sini yang tengah tadi itu yang Minerba yang sebelumnya 7,46 miliar US dollar di tahun 2023, namun di tahun 2024 ini diproyeksi turun setengah. Ini sebenarnya dapat kita pahami karena memang investasi smelter yang skala raksasa cukup besar, baik itu yang ada di Freeport maupun yang ada di Aman ini memang sudah selesai investasinya di tahun 2022-23. Jadi ini bukan menurun tapi memang awal daripada maintaining produksi dan produksi daripada hilirisasi sudah mulai terjadi. Yang cukup mengembirakan memang di sini adalah sektor energi baru terbarukan. Dari 1,5 miliar US dollar realisasi di tahun kemarin ini kita harapkan double. Jadi sesuai dengan spirit kita bersama bahwa kita memasuki era energi transition. Nah yang agak cukup turun di sini adalah memang dari kelistrikan. Jadi memang kelistrikan ini dari 5,8 miliar US dollar turun menjadi 3,1. Memang ini adalah yang masih berupa indikatif. Itu yang pertama Bu Lenita. Yang kedua adalah terkait dengan penerimaan negara bukan pajak kita. Mungkin slide berikutnya. Di sini terlihat bahwa itu Bapak Ibu sekalian bahwa dari target 259 triliun PNBP kita di tahun 2023 kita bisa mencapai lebih dari 300 triliun dari sektor SDM. Mainly memang disumbang oleh kedua hal yaitu migas sebesar 117 triliun atau sekitar 39% dari total PNBP dan mainly memang dari
kita punya mineral dan batu bara hampir 58%. Dari lainnya the rest sekitar 3%. Mungkin itu Bu Lenita yang dapat saya sampaikan sebagai pembukaan bahwa ke depan cukup optimism apa yang kita targetkan di 2-3 tahun terakhir justru melebihi target. Jadi kita cukup optimis ke depan ini baik investasi maupun penerimaan bukan pajak sektor SDM ini akan selalu growing. Terima kasih. Terima kasih Pak Ego. Mungkin sebelum saya ke Pak Seto untuk deep dive terkait dengan yang komoditi dan pertambangan, mungkin kalau boleh saya double click on migas Pak. Kan memang kita lihat terkait dengan migas kan produksi gas dan bumi ada penurunan, memang kegiatan eksplorasi kita kurang kurang aktif beberapa tahun terakhir. Nah mungkin kalau melihat ke depannya apa Pak terobosan-terobosan terutama untuk kita memastikan produksi migas kita tetap meningkat. Baik, saya mungkin ditayangkan slide nomor 3. Memang secara overall Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat migas yaitu minyak dan gas bumi. Minyak ya Bapak Ibu sekalian, minyak ini memang dari tahun ke tahun produksi kita menurun. Jadi mungkin sebagian besar di sini kita sempat mengalami yang produksi di atas 1 juta barel. 1,3 even pernah peaknya kita dapat memproduksikan 1,5. Sehingga kita menjadi salah satu negara eksportir minyak OPEC. Namun saat ini produksi migas kita selalu di bawah target yang sudah kita sepakati ya. Jadi kayak seperti tahun lalu 630 kita hanya produksi di bawah itu 603. Begitupun juga tahun ini kita memasang target di tahun 2024 ini sekitar 620 tapi produksi kita sudah jatuh di bawah 600. Jadi produksi kita more or less 580 per hari. Jadi turun memang. Bahasa gamblangnya ini penyebabnya apa? Sebagian besar bilang bahwa memang lapangan kita sudah tua. Tapi sebenarnya jawaban yang paling konkret adalah eksplorasi kita memang belum berhasil menemukan cadangan-cadangan minyak kelas seperti Exxon Mobil yang di Cepu yang mampu produksi 100.000 sampai 200.000. Saat ini kita struggling memang untuk melakukan eksplorasi hasilnya. Karena apa? Karena sebagian dari eksplorasi kita ini dapatnya bukan minyak, gas. Maka itu kalau secara net Bapak Ibu sekalian, secara net kita sebut migas atau disebut barrel oil equivalent, gas kita ini cukup bisa menggantikan produksi migas tadi yang saya bilang turun. Karena gas kita ini selalu produksi di atas target. Nah terbukti di tahun 2022-2023 kemarin kita menemukan 2 cadangan yang cukup signifikan. Tadi seperti saya sebutkan North Ganal dan South Andaman. Mungkin slide halaman sebentar. Saya mau menunjukkan satu gambar yang cukup penting yang bisa memberikan optimisme kepada ini Bapak Ibu sekalian. Ini potensi migas kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat yang warna pink itu yang merah, itu adalah produksi kita saat ini berasal dari basin-basin itu Bapak Ibu sekalian. Jadi basin-basin yang memang terletak di jalur yang infrastrukturnya sudah mapan. Itulah hasil kita mendapatkan Rokan, hasil kita mendapatkan Mahakam dan lain sebagainya. Namun kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada 60 tipikal seperti itu yang kuning-kuning. Ya, jadi gambarnya kuning-kuning yang belum pernah kita sentuh sama sekali. Nah ini adalah target kita yang ke depan yang kita harapkan bisa berkontribusi, bisa menggantikan lapangan Rokan, bisa menggantikan lapangan Banyu Urip dan lain sebagainya. Jadi kita cukup optimis, memang kita bagaimana regulasi kita yang sedang kita susun bersama Pak Edi di sini ke depan agar betul-betul bisa men-attract investor yang mau menginvest dengan risiko yang beda kan sama kayak mineral batu bara, oil and gas ini risiko sangat tinggi dan butuh capital yang sangat besar. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Pak Ego. Dan tadi menarik Bapak menyebutkan soal gas, I'll get back to you on gas ketika kita bicara mengenai transisi energi. Nah mungkin ke Pak Seto mungkin sama Pak, kita outlook dulu nih dengan Year of Optimism bagaimana outlook investasi terutama di industri pertambangan, terutama dengan hilirisasi komoditi Pak. Dan kalau boleh double down nikel Pak yang semua orang yang dengarkan. Iya, terima kasih Mbak. Dari saya mungkin ada beberapa hal ya terkait dengan outlook Minerba ini. Yang pertama saya kira kalau kita lihat mungkin dari batu bara terlebih dahulu ya. Saya ngelihatnya mungkin lebih optimis ya. Kalau kita lihat
prediksi-prediksi dari International Energy Agency apa segala macam, mereka menyampaikan bahwa demand batu bara itu akan peak mungkin di 2025, 2026 ya. Tapi kalau kita lihat pipeline dari pembangunan PLTU di Tiongkok yang ada 300 gigawatt ya, di India ada sekitar 60 gigawatt ya. Jadi saya nggak ngelihat demand batu bara itu akan menurun anytime soon gitu ya. Jadi ini saya kira masih akan demand-nya masih akan cukup meningkat. Makanya kalau kita lihat selama beberapa tahun terakhir harga batu bara juga relatif stabil di level yang relatif cukup tinggi gitu dibandingkan mungkin dengan rata-rata historisnya. Mbak Linita bisa lihat kalau 300 gigawatt itu kira-kira mungkin antara 1,8 sampai 2,1 miliar ton batu bara per tahunnya yang dibutuhkan gitu. Jadi saya kira demand batu bara ini ya terutama akan didorong dari Cina dan India. Saya kira ini masih akan cukup baik ya. Dan ini akan berdampak tentu saja kepada sektor pertambangan batu bara kita, kontribusi terhadap pajak, royalti. Saya kira ini Pak Ego dalam beberapa tahun ke depan saya kira angkanya juga masih cukup signifikan untuk kontribusi kepada PNBP-nya. Yang kedua memang untuk nikel ya. Jadi kalau kita lihat nikel, ini kan ada siklus komoditi. Saya coba tampilkan di sini, ini adalah harga nikel selama 10 tahun terakhir ya, selama 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat levelnya, ya mungkin kalau di rata-rata 10 tahun terakhir itu sekitar 15 ribuan ya. Jadi lebih tinggi, masih lebih rendah dibandingkan level harga yang saat ini yang ada di sekitar 17 ribu. Jadi saya kira saya juga terus terang agak bingung kenapa kemudian kayak Australia gitu, New Caledonia, Perancis kemudian protes terkait dengan harga nikel ini. Karena kalau kita lihat rata-rata historisnya harga nikelnya baik kita menggunakan harga nominal atau adjusted inflation itu masih di atas rata-rata historis selama 10 tahun terakhir gitu. Jadi saya kira ada pengaruh dari faktor dua hal ya. Yang pertama memang kebanyakan nikel project di Australia yang baru-baru itu memang dimulai ketika harga nikel di atas 20 ribu. Jadi mereka memang menjalankan proyek itu berharap bahwa harga nikelnya akan terus tinggi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita lihat juga dari segi efisiensinya. Jadi kayak di Caledonia Baru itu saya kira memang proyeknya udah banyak yang tidak efisien dari segi smelter, investasinya ya. Jadi ya memang ya akan sulit untuk berkompetisi ke depannya. Nah itu saya kira harus dilihat secara komprehensif. Yang kedua saya kira juga kita sebagai negara yang sedang mendorong hilirisasi kan kita juga harus menyeimbangkan ya. Kita kan mau menarik investasi di hilir. Investasi di baterai, investasi di mobil listrik, segala macam yang sekarang udah mulai masuk gitu. Jadi kita juga harus menyeimbangkan bukan hanya dari sisi upstreamnya, dari sisi tambang, tapi bagaimana juga kepentingan dari sisi hilir. Jadi kalau harga nikelnya terlalu tinggi ya, 20, 24 ribu, 25 ribu, ya nanti harga baterainya akan mahal. Harga baterainya mahal, harga mobil listriknya akan mahal. Akibatnya apa? Akibatnya bisa dua. Penjualannya akan menurun untuk penetrasi mobil listriknya atau yang kedua akan ada teknologi baru yang menggantikan untuk nikel ini ya. Kita udah tahu ada LFP ya walaupun dengan banyak kekurangan juga LFP ini tetap bisa berkembang. Tapi kalau kita teruskan harganya itu tetap tinggi ya nanti hilirnya nggak akan tumbuh, akan sulit tumbuh. Kita udah lihat misalnya sejarahnya di kobalt sekitar 4 tahun harganya 4 tahun lalu bisa sampai 80 ribu, 60 ribu ya. 3-4 kali dari harga sekarang. Yang terjadi adalah apa? Perusahaan-perusahaan baterai berusaha untuk menemukan teknologi baru agar menurunkan kadar kobaltnya. Kalau dulu sekitar 20% di katodanya, sekarang ada yang 10%, ada yang 5% gitu. Jadi itu mempengaruhi kemudian demand jangka panjang gitu. Jadi kita juga harus berpikir. Ini saya kira yang berbeda dengan Australia. Australia dia tidak ada kepikiran mau bikin hilirisasi, dia hanya ekspor tambang aja. Jadi dia nggak terlalu peduli bagaimana hilirnya seperti apa. Sementara kita enggak. Intention kita adalah bagaimana kita membangun ekosistemnya ini dari hulu ke hilir. Jadi dari hilirnya ini kita juga harus lihat. Jadi kita perlu menentukan price equilibrium yang kita perlu jaga, di mana penambangnya untung, smelternya untung, pabrik baterainya juga untung, bisa jualan baterai dengan harga yang kompetitif ya, dan
begitu juga dengan pabrikan EV-nya, mau menggunakan nickel based baterai dengan harga yang kompetitif, akhirnya harga mobil EV-nya bisa lebih murah dan lebih terjangkau buat masyarakat. Gitu. Jadi akhirnya industri dalam negeri kita juga bisa tumbuh kompetitif yang hilir. Nah, Australia, Kaledonia Baru nggak mikirin kayak gitu. Mereka hanya pikir penambangnya aja gitu. Nah, inilah saya kira yang sangat penting price equilibriumnya yang kita harus bisa kira-kira ya determine ya. Di harga nikel sekarang 17.000, saya kira profitability dari penambang, dari smelter masih oke gitu ya. Mungkin nggak se-wow 2 tahun terakhir atau 1,5 tahun terakhir, tapi masih cukup baik gitu. Memang yang di luar sih suffer, yang nggak kompetitif akan suffer. Tapi ya itu hukum ekonomi kan. Jadi kita nggak bisa mereka menyalahkan Indonesia apa segala macam. Saya kira itu ya itu tadi ya, berpikirnya terlalu sempit gitu, hanya ngelihat dari aspek tambang aja. Saya kira kalau nikel seperti itu, kita sudah pada level sebenarnya kalau investasi untuk nikel di smelter, terutama yang stainless steel itu sudah pada titik ceiling point-nya ya. Sekarang yang akan didorong itu adalah bagaimana untuk hilirisasi di baterai ya. Jadi untuk fasilitas high pressure acid leaching, prekursor, katoda, lithium refinery ya, walaupun itu tidak berkaitan sama nikel, anodanya ini yang sedang kita dorong. Dan investasinya juga sudah mulai banyak yang masuk. Saya cukup confidence dalam 2-3 tahun kita akan lihat ekosistem baterai lithium di Indonesia itu akan semakin lengkap. Bukan hanya dari sisi nikel, tapi dari lithium refinery, dari anodanya, dari copper foilnya, itu akan terbentuk. Jadi nanti kita Indonesia itu akan compete-nya dengan negara lain bukan hanya soal nikel, tapi kita punya ekosistem mobil listrik, ekosistem baterai listrik yang kompetitif gitu ya. Nah saya kira itu. Untuk koper menurut saya ini salah satu komoditas yang kalau saya pribadi ngeliatnya paling bullish ya. Koper itu di setiap mobil listrik itu kira-kira butuh sekitar 50 kilo. Jadi kalau ada pabrikan EV yang datang ke Indonesia, tanya ke saya selalu bilang, bisa nggak kita dapat suplai kopernya gitu. Karena ini penambahan suplainya nggak seperti nikel yang bisa dilakukan dengan cepat gitu ya. Itu proyeknya capex-nya besar, untuk development dari greenfield sampai kemudian dia beroperasi itu butuh waktu yang lama. Jadi saya kira kita punya Freeport, kita punya Aman, ya itu membuat positioning kita bagus. Jadi makanya harga kopernya relatively kalau kita lihat masih cukup tinggi dan juga Mbak Lenita ini recyclingnya ini efisiensinya masih rendah. Kalau nikel bisa di recycling hampir 99% ya, tapi kalau koper itu sekitar 60%-an gitu. Jadi recyclingnya juga rendah. Jadi primary supply-nya itu masih akan mengandalkan dari tambang. Jadi saya kira kita juga harus memanfaatkan ini. Jadi kita mendorong Freeport untuk bangun smelter, kita bisa menarik hilirisasinya, ada copper foil, pabrikan yang dibangun di depan dari smelternya Freeport yang di Gresik gitu. Jadi saya kira kalau minerba, nikel dalam hal investasi memang untuk stainless steelnya kira-kira mungkin udah sampai pada ceiling point-nya. Untuk baterai kita masih dorong dan saya kira prospeknya masih cukup bagus. Begitu juga untuk tembaga memang yang akan cukup challenging memang aluminium ya. Aluminium saya kira memang ini tantangannya untuk hilirisasi dari aluminiumnya, menarik investasi dari aluminanya. Memang dari segi profitability tidak sebagus nikel ininya ya. Cuma saya kira cukup sebenarnya kalau kita lihat progresnya cukup menggembirakan. Beberapa proyek-proyek alumina, investasi-investasi alumina tetap masuk. Jadi ada 2-3 yang kita sedang monitor, itu sedang berjalan proyeknya. Jadi kita masih cukup optimis walaupun memang ini lebih challenging dibandingkan 2 komoditas yang lain. Saya kira mungkin kalau dari saya demikian. Terima kasih Pak Seto. Mungkin sebelum saya ke Pak Alex, satu pertanyaan mengenai nikel lagi. Tadi Bapak menyebutkan kan pricing equilibrium jadi penting, apalagi kita menjaga ekosistem. Dan kalau kita lihat ekosistem dari hulu ke hilirnya kan yang mungkin yang paling kontrolnya paling rendah adalah di tengah itu Pak ya. Jadi kalau kita bicara hulunya tapi juga smelter dan sebagainya. Kemarin kan sempat ada tuh isu mengenai oversupply
sehingga impact terhadap harga, dan dengar-dengar katanya ada beberapa investor yang juga keluar dari Indonesia karena hal tersebut. Nah mungkin pertanyaan lebih untuk kedepannya kiat-kiat dari pemerintah Pak untuk memastikan equilibrium terjaga, ekosistem itu sehat sepanjang value chain itu, mungkin ada terobosan apa Pak untuk 2024 Pak? Iya, saya kira ada beberapa limiting factor ya. Jadi saya kira kalau dibilang oversupply mungkin tidak sepenuhnya tepat ya. Jadi kenaikan supply dari Indonesia itu akan menggantikan supply nikel dari negara-negara lain yang memang tidak bisa efisien. Termasuk dari Tiongkok sendiri. Jadi saya monitor produksi NPI mereka pun juga sudah menurun karena tidak bisa compete lagi dari Indonesia. Jadi tidak hanya Australia, Kaledonia Baru, Tiongkok pun juga mereka juga cukup suffer gitu. Jadi saya kira ya memang hukum ekonominya yang efisien akan mengalahkan yang tidak efisien gitu. Jadi saya kira itu penting. Nah cuma memang dari sisi pemerintah tadi perlu hati-hati, jangan sampai kemudian harganya itu turun terlalu jauh sehingga profitability-nya jadi rusak semua. Dalam hal ini ada keseimbangan yang akan tercipta di pasar. Jadi kalau dalam perhitungan kami sepertinya kalau di harga 16.000 atau 17.000 mungkin kira-kira 50% nikel dunia itu cash flow negatif ya. Di luar Indonesia, jadi kebanyakan itu di luar Indonesia. Untuk yang Indonesia sendiri kalau kita monitor dari profitability smelter, untuk yang NPI, RKF gitu, nickel mid itu masih cukup bagus ya. Mereka masih bisa dapat 1.000 sampai 1.500 dolar cash margin ya. Saya kira ini masih cukup atraktif. Untuk yang MHP, HPAL itu mungkin masih bisa 2.000 sampai 2.500 dolar ya cash marginnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di kuartal keempat profitability-nya perusahaan-perusahaan smelter ini kita estimasi masih cukup baik di level harga yang 16.000. Nah kalau ini turun di bawah 15.000 saya kira akan lebih banyak supply cut dari negara-negara lain. Ya dari Australia, dari Kanada, dari Kaledonia Baru, dari Tiongkok itu akan banyak supply cut yang lebih besar gitu. Akhirnya harganya nggak akan turun lebih jauh lagi, jadi akan ketahan gitu ya. Tapi kalau memang nanti demand-nya sampai kolaps ya ini ada kemungkinan bisa turun di bawah 15.000. Nah disitulah mungkin kita akan lihat akan ada banyak smelter yang akan di Indonesia yang mengurangi kapasitas utilisasinya. Pemerintah sendiri saya kira untuk yang RKEF ya stainless steel kita nggak kasih permit baru ya, permit baru, tax holiday juga nggak kita kasih gitu. Jadi kita udah stop untuk pemberian tax holiday-nya untuk yang baru-baru ya. Kecuali mungkin ada beberapa kalau misalnya dia nanti pengembangannya itu untuk lithium baterai ya, nikel untuk baterai. Jadi saya kira kalau untuk stainless steel, untuk RKF tidak banyak penambahan kapasitasnya. Memang yang kita masih dorong ini untuk yang MHP-nya. Tapi tadi supply and demand dynamics-nya ya menurut saya di harga 15.000 ini sepertinya akan cukup ditahan ya. Tapi kalau dari sisi kami at least ya long term price di 18.000 itu sebenarnya cukup balance ya untuk semuanya. Smelternya masih untung, cukup baik. Penambangnya untung sangat baik gitu ya, automaker, EV baterai produsernya juga masih juga bisa profitable, nikelnya juga bisa masih compete dengan LFP segala macam. Jadi ya kita lihat memang mungkin akan bergeraknya Mbak Lenita ya di 16.000 sampai dengan 18.000 ya. Kecuali tadi ada demand shock yang cukup dalam dari Tiongkok ya. Kita memang lihat ekonominya Tiongkok lebih sulit, jadi ini yang mungkin akan jadi tantangan. Terima kasih, clear sekali Pak Seto. Mungkin dari pemerintah kita bergerak ke pelaku bisnis, dan tadi mungkin kalau dari Pak Seto menggambarkan optimis terhadap batubara Pak. Jadi dilihat bahwa ini it's still a growing sector. Nah mungkin kalau Pak Alex dari Bayan melihatnya di satu sisi ya itu kita masih, dan kita memang tadi kan untuk supaya transisi energi kita tetap just transition, kita tetap memerlukan batu bara, namun tentu ada tekanan dari dunia internasional yang kita tahu semua bahwa ini adalah sunset. Tapi di sisi lain dengan ada geopolitikal yang sekarang sebenarnya demand juga globally meningkat, bukan hanya dari India dan Cina tapi juga dari Eropa gitu Pak. Nah Bapak melihat sebagai pelaku pemain, the new normal itu kedepannya seperti apa Pak kalau untuk batu bara khususnya? Iya, kalau dari industri batubara saya melihatnya secara outlook lebih predictable.
gitu. Karena realitanya yang sangat menarik adalah batu bara masih menjadi sumber energi yang paling murah dalam transisi energi saat ini, yang dapat menggerakkan ketahanan energi skala masif gitu. Contoh kita lihat dari China, India, itu kebutuhan batu baranya untuk ketahanan energi itu sangat besar. Di China sendiri konsumsi batu bara 4,5 miliar ton, di India sekitar 1,4 miliar ton. Dan India sendiri tadi, India dan China sebagai penggerak indeks batu bara internasional, itu India masih akan meningkatkan tadi seperti disampaikan oleh Pak Seto, meningkatkan import juga gitu. Untuk apa? Untuk ketahanan energi. Apalagi dengan isu ketidakpastian global seperti ancaman resesi, itu belajar dari pengalaman pandemi itu banyak baik dari kita ya, misalkan end user adalah power plant, itu sangat memperhatikan HOP. Karena takut apabila terjadi resesi, ketahanan energi itu adalah yang paling diutamakan. Nah itu yang menjadi lebih predictable. Dari sisi supply, secara produksi, batu bara itu peningkatan produksinya lebih kecil, stabil gitu. Karena memang untuk meningkatkan batu bara itu diperlukan waktu yang cukup, perencanaan yang cukup panjang. Di zamannya Pak Ego itu kebijakan dari SDM adalah dengan menerbitkan aturan untuk rencana kerja per 3 tahun. Nah hal ini juga sangat mendukung bagi perencanaan dari sisi produksi, juga dari sisi perencanaan untuk ekspansi gitu. Jadi dengan adanya RKB ini per 3 tahun semuanya lebih ke predictable gitu. Nah itu dari sisi demand, di mana permintaan masih tumbuh gitu ya. Faktor lainnya adalah faktor cuaca, kemudian juga adalah faktor geopolitikal tadi sebagaimana disampaikan. Misalkan terakhir adanya geopolitikal larangan import batu bara dari Rusia. Nah ini faktor-faktor pendukung yang bisa menggerakkan batu bara. Tapi tentunya batu bara ini juga ya dalam posisi unik karena memang dalam transisi energi diperlukan untuk ketahanan energi. Contoh di Indonesia 80% itu untuk kelistrikan nasional, 20% adalah untuk sektor industri seperti smelter, seperti pupuk, seperti semen. Nah jadi kami melihatnya batu bara sebagai kebutuhan pokok dalam transisi energi. Perlu diketahui juga bahwa suplai batu bara di Indonesia, artinya cadangan batu bara di Indonesia sangat besar sekali. Mudah-mudahan dari pelaku industri batu bara mengharapkan bahwa nantinya akan ada teknologi CCS yang lebih affordable, yang mampu menekan emisi dari PLTU yang ada gitu. Nah itu mungkin menjadi salah satu. Kemudian adalah bagaimana bisa memanfaatkan cadangan batu bara yang begitu banyak dengan hilirisasi. Dan kami berharap makin banyaknya hilirisasi dari sektor petrochemical itu dapat mengoptimalkan manfaat batu bara. Apalagi di Indonesia ini variasi batu baranya sangat beragam dari kalori rendah, medium dan kalori tinggi. Jadi secara outlook peran batu bara dalam energi transisi semoga dapat mendukung sampai terciptanya teknologi yang masif yang dapat menyediakan energi bersih yang dapat mendukung energi transisi gitu.